Halo teman-teman, jadi aku di sini bakalan membawakan materi ekonometrika pada semester 5 ini dan mudah-mudahan kalian betah terus juga paham atas apa yang aku sampaikan ya. Oke. Di sini adalah poin-poinnya. Untuk TM1 itu materi yang sesuai RPS, ini adalah memahami perbedaan antara sampel dan populasi, kemudian memahami statistik dan parameter, kemudian memahami tipe-tipe data, mengetahui variasi cara pengumpulan data atau sampling. Nah, untuk yang kelima ini itu tentang distribusi frekuensi akan dijelaskan langsung di pembahasan soal biar lebih efektif aja gitu. Oke, yang pertama ini ada data. Jadi data adalah sekumpulan informasi atau keterangan yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Yang perlu ditekankan adalah fakta-fakta, kemudian dikumpulkan, yang dirangkum, dianalisis, lalu diinterpretasikan. Tahu diinterpretasikan? Diinterpretasikan itu disampaikan sebagai pendapat. Jadi misalkan kalian barusan membaca buku geografi, terus kalian menemukan bahwa musim hujan itu turun di bulan Oktober sampai April. Nah, kalian bisa mengungkapkannya sebagai pendapat kalau misalkan ditanya. Datanya dari mana? Dari buku yang tadi kita baca. Itu pengertian pertama dari data. Kemudian ada statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian data, sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Penekanannya di sini adalah pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian data. Kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi dari definisi data dan juga statistik, kita bisa mengambil konsep. Ilustrasinya seperti ini. Ketika nanti kita UTS itu kan bakal offline katanya. Nah, itu kan di bulan November ya. Jadi tadi data kita itu Oktober sampai April musim hujan kan. Misal nih kalian UTS. Selama 3 hari pertama itu berturut-turut kita tuh terkena hujan gitu. Nah, maka di hari keempat akhirnya kita memutuskan untuk membawa jas hujan atau mantel. Nah, ini kan merupakan sebuah keputusan gitu kan. Yang diambil dari data-data. Data-datanya yaitu selama 3 hari kemarin itu hujan. Terus juga bulan Oktober sampai April itu musim hujan. Itu datanya. Kemudian keputusannya adalah kita membawa jas hujan di hari keempat. Ya, meskipun di hari keempat ternyata tidak hujan. Oke. Itu dalam skala kecil. Kalau dalam skala besar, misalnya petani itu akan menanam padi pada musim hujan di Oktober sampai April. Nah, ini kan nanti kan bakal menimbulkan panen yang melimpah ya, hasil beras yang melimpah. Jadi mungkin harga beras akan turun. Nah, itu nanti pemerintah akan mengintervensi pasar untuk menstabilkan harga. Itu semua adalah kaitan data-data dan juga keputusan. Paham ya konsepnya ya? Kita lanjut. Ini ada populasi dan sampel. Perbedaan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dijadikan sebagai sumber data untuk dipelajari. Poinnya yaitu keseluruhan sumber data untuk dipelajari. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar akan kita pelajari. Nah, sampel ini bersifat representatif atau mewakili karakteristik populasi. Oke, mungkin kita langsung ke ilustrasinya ya. Ini misalkan kita akan meneliti sebuah roti. Ya, ini berarti kan roti ya, bukan telur. Roti. Nah,
keseluruhan dari roti ini disebut populasi. Nah, sementara ketika kita mau menelitinya, kita nggak mungkin akan memakan semua roti ini. Kita ambil sampel, misal kita potong bagian ini. Mungkin dong kita mau memakan semuanya. Kalau dimakan semua itu bukan penelitian, itu lebih ke langsung lapar. Ini adalah sampel. Jadi keseluruhan dari roti ini, keseluruhan dari data, roti ini kan bisa jadi data kan. Ini disebut populasi. Nah, sementara bagian dari populasi yang benar-benar akan kita teliti itu namanya sampel. Dan sampelnya ini, potongan roti ini itu merepresentasikan rasa dari roti ini. Rasa dari keseluruhan roti ini. Itu. Berarti paham ya. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh yang lebih bagus lah. Untuk mengetahui jenis penyakit keras yang diderita masyarakat di suatu kota, maka dicatatlah jenis-jenis penyakit di beberapa kecamatan dalam kota itu. Populasi dan sampel dalam pengamatan itu adalah, oke, langsung saja, ini adalah pilihan jawaban ya. Jawabannya adalah yang ini. Kita telah satu persatu. Nah, ini kenapa kok salah yang nomor 2? Kita perhatikan, di sini ada populasi dan di sini sampel. Populasi itu jangkauannya atau jangkauannya lebih luas daripada sampel. Ini kebalik. Ini masyarakat dari beberapa kecamatan dan masyarakat satu kota. Ini kan banyakkan masyarakat satu kota. Kayak ini salah, kebalik. Terus kemudian yang 2 bawah ini juga salah. Karena yang diamati adalah masyarakatnya, bukan penyakitnya. Kita kan ingin mengetahui jenis penyakit. Bukan kita meneliti penyakitnya ya. Nah, jadi ini salah. Salah, ini juga salah. Jadi jawabannya yang masyarakat satu kota, itu populasi. Sampelnya adalah masyarakat dari beberapa kecamatan. Seperti itu. Kita lanjutkan ke statistik dan parameter. Jadi statistik dan parameter itu pengertiannya sama. Yaitu kayak pengumpulan data yang nantinya bakalan jadi acuan untuk pengambilan keputusan. Nah, secara garis besar karakteristiknya juga sama, yaitu sekumpulan angka-angka yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau masalah. Yang membedakan adalah cara pengambilan datanya. Kalau statistik itu menggunakan data dari sampel, dan parameter itu menggunakan data dari populasi. Nah, ini adalah keterangannya bahwa misalnya parameter ini biasanya dipakai ketika objek pengamatannya sedikit. Nah, kita akan langsung ke ilustrasinya ya. Ini. Dilakukan, yang nomor 1 ya, dilakukan penelitian terhadap tinggi badan 30.000 mahasiswa Universitas X. Nah, ini kan banyak. Untuk memudahkannya, maka akan digunakan sampel. Misal nih, sampelnya 1000 gitu. Jadi yang atas ini, kasus ini merupakan statistik namanya, karena mengambil datanya dari sampel. Yang kedua, itu menghitung pendapatan kepala keluarga di suatu perumahan A dengan jumlah populasi 20 kepala keluarga. Nah, ini kan 20 cuman sedikit ya. Jadi 20 ini bisa keseluruhannya langsung dijadikan bahan penelitian. Nah, yang 20 ini populasi. Maka dalam kasus yang nomor 2 ini, penelitian yang dilakukan itu disebut parameter.
karena menggunakan data dari populasi. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke tipe-tipe data. Jadi data itu ada dua. Yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Kuantitatif ini bersifat angka, ya. Yang kualitatif ini non angka. Gimana maksudnya itu? Nah, jadi misal ini kuantitatif. Nah, misal kalian ditanya, oke Mas, pacarnya ada berapa? Gitu misal. Terus dua. Nah, dua ini adalah data kuantitatif. Oke, kemudian di kualitatifnya kalian ditanya lagi, jenis kelamin dari pacarnya apa ya Mas? Itu ya. Cowok, mahu. Nah, itu laki-laki. Laki-laki itu merupakan data kualitatif. Nah, dapat dibedakan ya. Kemudian ini ada juga contoh yang lainnya, yaitu status pernikahan. Apakah dia sudah menikah, belum, kemudian kamera komputer, dan warna rambut. Itu semua data kualitatif. Nah, yang kuantitatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada discrete, lalu ada continuous. Discrete itu sudah tidak terpengaruhi oleh waktu lagi. Lalu datanya sudah tidak berubah lagi. Misal nih jumlah anak. Ini ketika kita bertanya kepada orang tua gitu ya, ibu jumlah anaknya berapa? Misal 2 gitu ya. Nah ini 2 sudah tidak bisa berubah lagi karena mungkin si ibu tadi sudah tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi anak. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi jumlah barang cacat setiap jam. Ini di pabrik-pabrik biasanya kan. Misalnya ada kasus jumlah barang cacat dalam produksi antara jam 9 sampai jam 10. Itu jumlahnya kan tetap. Nah, sementara yang continuous ini jumlahnya berubah-ubah. Contohnya adalah jumlah PPh dibayarkan. Nah, ini kan setiap tahun bisa jadi berbeda kan, sesuai dengan penghasilan setiap tahunnya. Kemudian ada sisa waktu perkuliahan. Kalau misalkan di kelas itu kan biasanya kalau dosennya menjelaskan itu kan suka tanya kan, ini kurang berapa menit lagi? Nah, kurang 15 menit. Kemudian 5 menit lagi kalian bertanya, itu kan kurang 10 menit. Nah, itu kan berubah-ubah kan datanya. Yang dimaksud data kuantitatif yang continuous. Selanjutnya, ini ada tipe data. Yang pertama ini adalah tipe data sesuai, ini yang kedua yang tadi, yang pertama yang sesuai dengan sifatnya, yang ini yang kedua tipe data sesuai dengan waktu dan objeknya. Yang pertama ada time series data. Jadi kalau time series ini, dia pengamatannya ke satu objek. Nah ini objeknya cuma satu kan, Atlanta. Namun dalam rentang waktu, dalam satu rentang waktu. Nah, gitu. Jadi objeknya Atlanta, kemudian rentang waktunya antara 2003 sampai 2006. Nah, untuk yang biru ini, yang biru adalah cross section data. Cross section ini pengamatannya itu terhadap banyak objek. Ini ada Atlanta, Boston, Cleveland, Denver. Nah, namun waktunya cuma satu waktu, yaitu tahun 2003. Kemudian untuk yang panel data ini itu secara keseluruhan, artinya yang diamati objeknya banyak, kemudian juga dalam suatu rentang waktu. Ini dari semua toko, dan juga rentang waktunya dari 2003 sampai dengan 2006. Oke. Kemudian ada skala pengukuran. Skala pengukuran ini ada 4. Ya, kalian bisa menyingkatnya dengan rayon, atau dari bawah juga boleh, Noir gitu ya. Nah, yang jelas, yang berwarna biru ini, rasio dan interval itu data kuantitatif. Sifatnya angka. Kalau yang ordinal dan nominal, itu sifatnya kualitatif. Oke. Kuantitatif tadi kan non angka ya. Nah, kita bedakan. Kita coba
cari perbedaan antara nominal dan ordinal dulu. Jadi kedua data ini sifatnya kan kualitatif. Perbedaannya itu kalau nominal itu cuman klasifikasi data tanpa ada tingkatan. Nah, misal kayak lampu lalu lintas. Nah, itu kan ada merah, ada hijau, ada kuning. Tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa merah itu lebih tinggi dari hijau, terus kuning lebih rendah dari hijau. Gitu nggak ada kan? Yang jelas kalau merah kalian bergerak itu bakal ditembak. Nah, seperti itu ya, nggak ada tingkatannya lah. Nah, sementara untuk yang ordinal itu ada tingkatannya. Contohnya adalah jenjang pendidikan. Itu SD, SMP, SMA. Nah, SD itu lebih rendah dari SMP, dan SMP itu lebih rendah dari SMA. Kemudian untuk interval dan rasio, ini keduanya kuantitatif. Interval, perbedaannya ya, interval itu nilai nolnya tidak memiliki makna. Misalnya kan contohnya temperatur ya. Jadi kalau ditanya, suhunya berapa ya? 0 derajat. Ya udah, gitu 0 derajat. Sementara kalau misalkan rasio, ini angka 0 ini memiliki arti. Misalnya contohnya pengangguran ya. Kalau misalkan suatu negara itu persentase dari penganggurannya 0%, maka artinya seluruh penduduk dari negara itu yang berada di usia produktif ya, itu semuanya bekerja. Oke. Seperti itu ya untuk skala pengukuran. Oke, kita cukupkan dulu, kita lanjutkan di part 2.